Puji Tuhan, karena waktu yang sudah tiba, kita akan secara melakukan ibadah kita. Kita pujikan dan rohani 136, kini saatnya. Kembali saat sore menjelang malam ini kami datang merendahkan diri kami, mempersembahkan hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Lewat ibadah
kaum muda remaja saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang Dikau sebagai imam besar. Hadirlah Dikau untuk mengimami ibadah kami ya Tuhan. Sebab apalah artinya kami beribadah tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Lewat kuat kuasa Roh El Kudus-Mu, kiranya mengurapi, menguasai kehidupan kami semua. Mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD, semua kami, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini secara langsung, secara tunai. Tuhan, urapi kami semua untuk mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan Tuhan, juga pujian vokal grup Tuhan, kesaksian semua yang kami persembahkan dalam tanda urapan yang dari surga, sehingga boleh naik bagaikan asap dupa, berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu Tuhan. Amat terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami, bahwa dia berusaha keras untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Berbagai macam cara, pekerjaan kelicikannya Tuhan, menghalangi kami untuk datang beribadah. Bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain. Selain bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa, kami mau tolak, kami usir itu di dalam nama Yesus pergi. Dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Berikan kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga dalam kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan di saat kami menyembah Engkau Tuhan, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini dan setiap kehidupan kami semua. Saudara-saudara kami yang lain, berkemurahan kiranya bagi kehidupan mereka sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain juga bersemangat beribadah saat ini. Berkatilah juga ibadah mereka ya Tuhan, terutama kerinduan kami. Satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar. Kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu pelayanan, satu penyembahan yang benar, mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Untuk kami selalu siap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Nya, sungguh tidak terduga itu. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, selamat sore. Puji syukur dan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua di mana sore hari ini kita kembali lagi datang dalam rumah ibadah Tuhan, datang memuji, memperlukan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita akan menyembah Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah kita akan memuji, memperlukan nama Tuhan, kita pujikan rohani nomor 4. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tak akan goyah.
Tuhan. Baiklah, kita lanjut bunyi kita dalam rohani 268 Sorak Hosana. Biarlah kita selalu mengenal Tuhan, biarlah kita selalu menyembah kepada Tuhan dengan selalu sungguh-sungguh, dan selalu memperhatikan firman Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Baiklah, kita lanjut dengan kita Rohani 173, Oh Tuhan Pencipta langit bumi. Mustahil baginya, oh ada mustahil
berikan kepada Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, biarlah selalu menyembah kepada Tuhan. Baiklah, Bapak Guru kaum muda, saya persilakan untuk menaikkan pujiannya. Dipersilakan. pujian dari Guru Pemuda. Ini puji-pujian yang bisa berkat, yang bisa menjadi saksi. Biarlah kita semua mengenal Tuhan dalam kehidupan kita,
dan selalu kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh di hari-hari yang terakhir ini kita bawa ke depan kita, bagi sungguh-sungguh lagi memperhatikan firman Tuhan dan terus kita menyembah Tuhan. Baiklah, kalau ada sini jemaat yang mau mengisikan dan kebenaran Tuhan, saya persilakan. Dan kita lanjut ujian kita dalam Psalm 108, bekerjalah selama hari masih siang. Selama hari siang di kesempatan yang masih diberikan kepada kita di hari-hari yang terakhir ini, biarlah kita bergunakan dengan sebaik mungkin dan kita berikan kepada Tuhan, bukan kita berikan kepada dunia ini yang akan binasa sampai suatu saat nanti. Jadi biarlah firman kita bawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat lebih setia lagi. Baiklah, puji-pujian setiap harinya lagi kita akan segera mendengar firman Tuhan. Kita pujikan dan Rohani 228, penuhi aku sekarang. Ayah,
hanya firman-Mu yang kami rindukan hari ini. Kami sangat membutuhkan firman-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu keadaannya hari ini ya Tuhan. Kami hanya memandang pribadi-Mu, memandang kepada firman. Nyatakanlah bagi kami, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kehidupan kami, semakin siap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kami semua umat, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti secara langsung siaran tunda, bahkan setiap telinga sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang, selalu berusaha mencuri benih firman yang ditaburkan Tuhan lewat pekerjaan roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main. Sebab segala roh-roh tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kami semua di dalam nama Yesus pergi dari Yesus yang berkuasa. Kiranya firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan yang kami alami hari-hari ini, baik dalam dosa, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami. Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam siang kehidupan kami sampai satu waktu nanti. Kemustahilan yang tertinggi kami menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita lewat pemberitaan firman yang akan kita dengarkan saat ini. Mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda dalam kitab Daniel. Kitab Daniel ini dalam Sunan Terang Tabernakel terkena pada Shekinah Glory atau kemuliaan Tuhan. Ini bukan merupakan kebetulan ya. Kalau dalam pengembalaan juga Injil Yohanes pasal 20 juga terkena pada Shekinah Glory atau sinar kemuliaan. Juga kitab Daniel ya. Memang dari awal saya tidak sebutkan karena memang juga baru saya tahu ya, saya baru tahu juga. Karena memang dalam pelajaran di Lempinel kami tidak diajarkan kitab Daniel dan juga tidak diberikan buku tentang susunan tabernakel dalam setiap kitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu memang tidak diberikan. Jadi kami cari sendiri. Saya baru dapat juga. Kitab Daniel ini terkena pada Shekinah Glory, kemuliaan Tuhan. Semoga betul-betul kita boleh alami, kaum muda kita semua benar-benar kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita di dunia ini, kita alami sampai nanti kita bisa berjumpa dengan Dia dalam kemuliaan sebagai Raja, mempelai pria surga. Kita sudah berada pada pasalnya yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 29. Ini merupakan dua kelompok yang berhadapan di sini. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah hamba Allah yang hidup, sementara yang kedua adalah hamba-hamba manusia.
hamba-hamba manusia. Jadi dalam kitab Daniel pasal 6 ini terjadi suatu pilihan dalam hidup kita. Kita memilih menjadi hamba Allah yang hidup seperti Daniel. Ya. Sebenarnya ya bukan kelompok ya. Kalau kelompok itu 1, 2, 3. Daniel cuma seorang diri. Nah berarti ini satu melawan kelompok ya, melawan yang banyak. Ya, Daniel seorang diri. Ya, diperhadapkan menghadapi hamba-hamba manusia yang mau menjatuhkan dia. Ya, sehingga Daniel dimasukkan ke gua singa. Ya, pada kisah yang ya saya kira sudah tahu semua ya, kisah ini, kisah Daniel. Tetapi ternyata Tuhan ya membela Daniel. Tuhan tidak membiarkan Daniel. Ya, mulut-mulut singa dikatupkan oleh Tuhan. Sehingga Daniel ya diangkat oleh Tuhan kembali. Ya, diangkat dari gua singa, diangkat ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sementara hamba-hamba manusia ya, pejabat-pejabat tinggi, wakil-wakil raja ya, mereka awalnya mereka senang awalnya ya, haleluya, mau menggantikan posisi Daniel, posisi yang tinggi ya, tentu mereka sudah diangkat, tetapi kemudian mereka ya direndahkan kembali, bahkan dijatuhkan ke gua singa. Sehingga apa yang terjadi ya sungguh-sungguh ya sangat mengerikan ya, haleluya, mereka hancur binasa ya untuk selama-lama. Ini kita harus perhatikan ya, pilihan kita menentukan masa depan kita. Ingat itu ya kaum muda, kita semua kita, pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Mana yang kita pilih? Ya, hamba Allah yang hidup versus hamba manusia. Hidup itu pilihan, tidak bisa saya atau saya tengah-tengah, tidak bisa. Hidup itu pilihan. Ya, sebab tidak bisa mengabdi, Alkitab katakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, tidak bisa. Ya, pasti akan ya dia kasih yang satu, dia tinggalkan yang lain, itu pasti. Tidak bisa dua Tuhan, harus satu saja. Pilih salah satu. Sekali lagi, pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita kelak. Dan kita sudah tahu semua ya, di sini pilihannya Daniel, sekalipun dia harus masuk gua singa, tapi dia tetap menjadi hamba Allah yang hidup, mempertahankan ibadah yang benar, mempertahankan penyembahan yang benar. Sehingga Tuhan membela masa depannya, masa depan yang indah, berhasil. Sementara sebaliknya, hamba-hamba manusia ya, awalnya saja senang-senang, tapi kemudian ya masa depan hancur ya, binasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, pada ayatnya langsung saja kita baca ayatnya yang ke-21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkan ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Hamba Allah yang hidup. Semoga kita memilih seperti ini, sekalipun memang ya sangat berat ya, sangat berat. Tantangannya begitu besar ya, mempertahankan ya, mengabdi hanya kepada Allah yang hidup, kepada firman pengajaran yang benar, ibadah yang benar, pelayanan yang benar, penyembahan yang benar. Itu memang berat, berat ya. Tetapi jangan takut, Tuhan membela kita ya. Jangan takut, Tuhan ada di pihak kita ya. Tuhan membela kita, puji Tuhan. Nah, apa yang terjadi kepada Daniel ini mengingatkan kita juga ya, sebab di sini hamba-hamba manusia ini, wakil-wakil raja, mereka ya bermufakat ya, mencari muka kepada raja ya, supaya dibuatlah suatu perintah atau larangan, siapa yang 30 hari ya ke depan ini, kepada ayat 8 ya, mereka bermufakat semua, pejabat tinggi, wakil raja, para menteri, bupati, dalam mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 30 hari ke depan. Nah, angka 30 ini mengingatkan kita ya, kepada
30 keping perak ya, yang diambil oleh Yudas. 30 keping perak ya, diambil oleh Yudas. Untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus. Ya, jadi Yudas ini sama dengan ya, pejabat-pejabat tinggi yang ada di sini, hamba-hamba manusia, ya, hanya mencari kesenangan kepada manusia. Ya, Yudas juga sama, mencari kesenangan kepada orang Farisi, ahli Taurat, sehingga dia rela gurunya sendiri, ya, Tuhan sendiri, dia tukar dengan 30 keping perak. Jadi 30 hari ini dikaitkan dengan ya, 30 keping perak pengkhianatannya Yudas. Nah, dan apa yang terjadi, saudara? Ya, dalam Matius pasal 27, mari kita baca itu. Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal 27. Matius pasal yang ke-27 ayat 3. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tapi penyesalan Yudas terlambat. Penyesalan Yudas terlambat. Ayat 5, dia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung diri. Yudas bunuh diri. Ini ya, akhir yang mengenaskan ya, bagi kehidupan yang memilih menjadi hamba-hamba manusia. Memang awal-awal senang, ya, sama dengan pejabat-pejabat tinggi tadi dalam kisah Daniel. Ya, tentu mereka ketawa-ketawa, oh, happy-happy, senang-senang. Yudas terima 30 keping perak, wah, dia sudah tentu ya sudah mulai dipikir, oh ini saya mau belikan apa ini? Wah, kalau sekarang kalau muda beli apa? Beli motor. Oh, saya beli HP ini, HP baru. Wah, senang ya kan? Senang dia. Awal-awal senang. Tapi di sini kita melihat Yudas akhirnya menyesal. Yudas menyesal. Tetapi penyesalan Yudas terlambat. Penyesalan Yudas terlambat. Oh, jangan sampai ini terjadi, saudara. Kaum muda yang dikasih oleh Tuhan kita semua. Jangan sampai ini terjadi dalam diri kita. Jangan sampai kita memilih yang salah hari ini, saudara. Ya, haleluya. Pilihan kita jangan sampai salah. Ya, semoga kita memilih Daniel sekalipun hanya seorang diri. Ya, haleluya. Kita mungkin cuma sedikit jumlah kecil, tidak apa, saudara, tidak apa jumlah kecil. Mungkin nanti ya, mungkin tinggal seorang diri ya, satu orang apa. Asal kita bersama Tuhan, bertahan pada pengajaran yang benar. Memang sakit, awal-awalnya wah, berat sekali, sakit. Seperti tidak ada masa depan. Siapa yang mengira Daniel masih hidup di gua singa? Ya, jangankan mendapat kedudukan yang tinggi, masa depan indah, mau hidup saja Daniel tidak mungkin di gua singa, tidak mungkin. Mana bisa hidup di tengah-tengah binatang buas seperti singa? Itu terbukti. Hamba-hamba manusia yang dilemparkan ke gua singa, belum sampai di dasar gua, baru dilemparkan di atas, mereka sudah mencabik-cabik mereka, orang-orang itu, sehingga di bawah tinggal tulang-tulang. Sementara Daniel ya, sudah berkawan dia dengan singa di dalam gua singa. Nah, ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Ya, mungkin banyak orang berpikir, wah, kamu ini tidak ada masa depan kamu di situ. Begitu terus, tidak ada masa depan. Tidak usah takut, kamu udah jangan takut. Ya, haleluya. Mari saudara, biar kita berjuang. Ya, kita berjuang. Jangan sampai ya penyesalan seperti Yudas, ya, seperti wakil-wakil raja. Tentu mereka menyesal, tapi bagaimana nih? Sudah terjadi. Ya, mereka akhirnya dilemparkan ke gua singa. Yudas juga gantung diri, tidak ada arti. Sungguh mengenaskan. Kalau mereka dicabik-cabik singa, wakil-wakil raja, Yudas isi perutnya terburai, tumpah semua isi perutnya. Oh, mengerikan, mengerikan. Ya, sangat mengenaskan keadaan. Ya, itu baru di dunia, belum lautan api, belum neraka untuk selamanya. Mereka masih disimpan sekarang ini. Ya, nanti dibangkitkan untuk masuk neraka selamanya. Oh, haleluya, sungguh. Ya, sangat-sangat. Ya, haleluya, mengerikan. Ya, mari
biarlah kita sungguh-sungguh bertahan. Ya, berapapun kita, sedikit, seorang diri, ya, mari tetap bertahan, tetap menjadi hamba-hamba Allah yang hidup. Ya, mungkin ini pembahasan yang terakhir, mungkin ya sejentuhan minggu depan, kalau Tuhan izinkan. Ya, kita masih hidup, kita masih beribadah. Minggu depan kita masuk pasal 7 dari ya. Nah, ini kesempatan hari ini ya, kesempatan kita ya teguhkan pilihan kita, saya berada di mana. Ya, seperti tadi ibadah raya, ya, pilihan. Ya, mereka sudah memilih. Ya, dan hampir-hampir ada saya kaum muda yang tetap berdiri. Ya, tapi untunglah dia merendahkan diri. Kalau tidak ya sudah, berarti itu pilihan. Tapi kemurahan Tuhan. Ya, ini pilihan betul-betul. Pilihan kita. Kita memilih. Ya, jadi ya, jangan, ya, haleluya. Jangan sampai kita ragu-ragu. Ya, sebab orang yang masih ragu, masih bimbang, ingat, tidak bisa dapat apa-apa. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 6, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidup. Lebih baik kita memilih, kita mau ada di mana. Ya, menjadi hamba Allah hidup, tetap beribadah melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau saudara memilih hamba manusia, silakan tinggalkan. Ya, cari yang menyenangkan hatimu. Ya, cari firman yang kau suka, ibadah yang kau suka, silakan. Ya, tapi kalau kau memilih hamba Allah yang hidup, ayo sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ini saya sangat haleluya, yang menyampaikan firman-Nya yang saat begitu berat bergumul. Ya, tadi istri saya mengingatkan, ya, itulah masuk tahun ke-8 yang bergumul berat. Ya, tahun ke-8 mulai. Angka 8 itu angka keselamatan, mempelai. Ya, hanya orang-orang yang dewasa rohani yang bisa selamat. Jadi kalau masih kanak-kanak, ya, namanya anak-anak ya masih ya tidak bisa dipegang. Ya. Di sini dia dikasih gula-gula, ya. Si A kasih gula-gula, dia datang. Si B lagi kasih gula-gula, dia datang ke situ. Ya. Anak-anak itu gampang dia omong-ambingkan. Tapi semoga kita kehidupan sudah semakin dewasa. Ya, kaum muda kita semakin dewasa. Tentukan pilihan, tentukan pilihan hari ini. Kau memilih hamba Allah hidup atau hamba-hamba manusia. Ya, ingat, seperti hamba-hamba manusia, pejabat-pejabat tinggi dan Yudas kita sudah baca, penyesalannya terlambat. Penyesalan, jangan sampai penyesalan itu terlambat. Ya, biar kita ya perhatikan dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, baik perjanjian lama, perjanjian baru, sudah ada contoh-contoh orang yang pada akhirnya menyesal. Ya, menentukan pilihannya awalnya wah senang, tapi akhirnya menyesal. 2 contoh dalam Alkitab. Ya, 2 contoh dalam Alkitab. Yang pertama, kalau tadi dalam kitab Daniel ya, tidak disebutkan siapa-siapa itu. Tentu banyak wakil-wakil raja, penguasa, bupati, banyak mereka. Nah, di sini dalam contoh yang akan saya berikan ini disebutkan namanya, ya, supaya kita lebih ingat ya. Kita selalu ingat nama ini, 2 nama ini. Ya. 1, perjanjian lama diwakili oleh Esau. Ya, perjanjian baru diwakili oleh Yudas. Kita ingat 2 nama ini, Esau dengan Yudas. Esau perjanjian lama, Yudas perjanjian baru. Sudah, ya. Ini sudah cukup saya kira. Ya, contoh 2 ini. Ya, 2, 3 saksi itu perkara itu sah. Itu kata Alkitab. 2, 3 orang saksi perkara itu sah. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita mulai dari Esau dulu. Ibrani pasal 12 ayat 16. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-16. Ibrani 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, ya,
atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini Yudas pertama, perjanjian lama diwakili oleh Yudas. Esau, diwakili oleh Esau. Esau mengkhianati Tuhan, ya, dengan menjual hak kesulungan, ya, demi mendapatkan sepiring makanan. Oh, ini sungguh, ya, saya berulang kali sampaikan di tempat ini orang yang berpikirannya sempit, ya, orang yang berpikiran sempit. Asal saya kenyang sekarang, asal saya happy sekarang, asal saya bahagia sekarang, asal saya dapat ini, dapat itu sekarang, ya, tidak peduli apa yang terjadi di depan. Ya, begitu perkataan Esau dalam Kejadian, ya sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya kesulunganku itu, apa gunanya jual saja. Nah, coba dibaca, ya, haleluya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jangan sampai ini terjadi, sebab pada akhirnya Esau menyesal, menangis sejadi-jadinya, dia meraung dengan keras, "Bapak, cuma itu gak berkat yang kau miliki, Bapak." Dia menangis, ya. Tapi ya, Ishak gak bisa buat apa. Ya. Berkat sudah menjadi milik Yakub, sementara Esau tinggal kutuk yang ada. Nah ini, ya, kita harus perhatikan baik-baik, saudara. Haleluya. Mari kita membaca itu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke 25. Kejadian 25. Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu kata Yakub, "Bersumpah dulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia pergi makan dan minum, lalu pergi, ia berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dia pandang ringan, anggap sepele, apa itu ya. Lebih baik asal saya kenyang sekarang, asal saya happy sekarang, bahagia sekarang, dapat ini, dapat itu. Ya, urusan depan ya, nggak usah pikirkan. Nah, ini orang yang berpikiran sempit, hanya untuk kesenangan sementara, menukar kebahagiaan untuk selamanya yang Tuhan tawarkan lewat berkat. Hak kesulungan itu adalah hak untuk menikah. Ya, hak kesulungan, hak untuk menikah dan hak mewarisi kerajaan surga, itu hak kesulungan. Dulu orang Israel, ya, orang Israel kalau ya anak sulung berarti anak yang berhak mendapat ahli waris yang lebih besar. Nah kemudian hak kesulungan juga hak untuk menikah. Kakaknya dulu yang harus menikah, tidak boleh adiknya. Itu ya ketentuan di Israel. Nah ini secara rohani bagi kita. Ya, hak kesulungan itu hak untuk menikah dengan Tuhan, jadi mempelai Tuhan, dan hak mewarisi Yerusalem baru. Oh, jangan sampai kita tukar yang selama-lamanya dengan kesenangan sementara, asal kenyang sekarang, asal happy dan lain sebagainya. Oh, sungguh menyesal tidak hari. Saudara akan menangis di neraka untuk selama-lamanya. Menangis tapi tidak ada lagi arti tangisanmu itu. Kalau sekarang tangisan kita menjadi hamba Allah, hidup kita banyak menangis, menyembah Tuhan, tangisan kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tampung dalam kirbatnya Tuhan. Itu tangisan kita sekarang, menjadi hamba Allah yang hidup, mempertahankan ibadah yang benar.
kita merasa sakit, kita merasa berat, mempertahankan pelayanan, tetap setia, tetap menyembah Tuhan, banyak cucuran air mata lihat ini. Tapi ingat saudara, air matamu berharga, Tuhan tampung. Tuhan tampung. Tetapi nanti, ya, kalau menangis sudah hilang hak kesulungan seperti Esau, penyesalan terlambat. Mau seperti sungai air matamu, tidak ada arti. Selama-lamanya menangis berarti sudah seperti sungai apa itu? Ya, sungai yang panjang sudah. Banyak sekali air matanya, tapi tidak ada arti itu. Air mata. Ya, menyesal tiada akhir. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, kemudian tadi perjanjian baru diwakili oleh Yudas. Saya kira kita sudah tahu Yudas. Ya, 30 keping perak ini. Ini HP baru ini. Ini motor ini. Ya. Tapi akhirnya dia lempar. Untuk apa uang ini? Dia lempar uang itu. Tapi tidak ada artinya. Uang itu cuma dipakai untuk membeli tanah kuburan. Itu tanah darah, tidak boleh dimasukkan di peti persembahan. Tidak ada artinya uangnya Yudas. Tidak ada artinya uangnya. Oh, syukur. Ya, haleluya. Jangan sampai terjadi. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi kita. Kaum muda, Tuhan sangat mengasihi kau. Kita semua Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan kau salah pilih ya. Kaum muda, jangan salah pilih. Kita semua jangan salah pilih. Mari. Ya, kita lihat akhir hidup mereka. Orang yang memilih jadi hamba manusia sangat mengenaskan, sangat mengerikan. Hati-hati. Dan kita lihat, ya, tadi Esau sudah ada sekarang. Yudas lebih jauh kita lihat Yudas. Ya, di dalam ya Kisah Rasul pasalnya yang ke Kisah Rasul pasal 1. Ya, apa yang menjadi nasib Yudas ini? Oh, sungguh mengerikan. Ya, haleluya. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke 18. Yudas 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, dan pada ayat ini jabatan Yudas diganti, diambil alih oleh Matias. Ayat 20, seperti tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya jadi sunyi, biarlah tidak ada penghuni dalamnya, biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Ya, begitu kita ya, memilih menjadi hamba manusia. Mau senang-senang secara mengikuti keinginan hati, keinginan daging kita, pandangan kita, maka posisi kita pasti akan diganti oleh orang lain. Mungkin bukan di sini, tapi di sana, di sana. Sebab pengajaran bukan cuma di Tambu, saudara. Ya, pengajaran ini ada di mana-mana, diberitakan. Bahkan sudah menjangkau internasional, luar negeri. Jadi bukan cuma di Tambu pengajaran ini, ya. Jangan cuma di sini, di mana-mana diberitakan. Bisa saja posisi kita di sini digantikan orang yang di sana. Orang yang baru-baru terima pengajaran, semangat. Soal kita katakan yang terakhir akan jadi yang pertama, yang pertama akan jadi yang terakhir. Itu nubuatan. Jangan sampai itu terjadi. Mari kita sungguh-sungguh bertahan apapun yang terjadi. Resiko pengurangan, tetap bertahan menjadi hamba Allah, tetap melayani Tuhan. Kamu muda yang sudah dapat pelayanan, sudah ada jabatan pelayanan, ayo pertahankan jabatan pelayananmu. Ya, jangan seperti Esau dan Yudas. Esau sering gantung jubahnya di rumah. Dia lebih pergi, ya, lebih pilih pergi berburu, itu Esau. Jubahnya dia gantung di rumah. Dia pergi berburu, cari daging. Wah, memang enak. Wah, ya, kalau secara manusia kita lihat, Yudas ini, hari ini makan daging ya, rusa, besok daging kijang. Bisa rasa daging anoa. Apalagi binatang-binatang semua dia makan sudah. Ya, haleluya. Wisata kuliner. Wah, senang ya kan? Ya.
Kalau sekarang, wah pergi keliling dunia, wah nikmati dunia. Tapi apa artinya semua itu kalau kehilangan hak suluk? Tidak ada arti. Jubah yang ditinggalkan di rumah dipakai Yakub. Yakub pakai untuk menerima berkat itu. Makanya hati-hati ya kaum muda, kita semua pelayan Tuhan yang sudah dapat jubah, ya, jubah pelayanan yang kita dapatkan. Ya. Pemain musik, nah itu jubah pelayanan. Pemain musik, sangkor, vokal grup kaum muda, ya. Singers, apa semua pelayanan kita itu jubah kita harus tetap kita pakai. Jangan sampai jubah ini diambil oleh orang lain karena kita lebih memilih kesenangan sesaat. Kita lepaskan jubah ya, untuk menikmati kesenangan sesaat seperti Esau, seperti ya, Yudas, dan akhirnya itu diambil oleh orang lain. Dan Yudas ini jatuh tertelungkup. Tahu kan? Tertelungkup begini. Keluar di situ. Jatuh tertelungkup, menghadap ke bumi. Itu tertelungkup, menghadap ke bumi. Tetapi biarlah hari-hari ini ya, kita jangan seperti Yudas dan Esau yang tertelungkup, menghadap ke bumi ya, binasa dengan dunia ini. Tetapi biarlah kita, Kisah Rasul pasal 22. Mari, Kisah Rasul pasal 22. Kisah Rasul pasal 22 ayatnya yang ke-25. Kisah Rasul pasal 22 ayat 25. Ini ya, kisah dari Rasul Paulus dalam pelayanannya. Oh, Rasul Paulus ini adalah ya, pelayan Tuhan yang melayani dengan begitu banyak tantangan, banyak ya, penderitaan dia alami. Ya, masuk keluar penjara, pernah dirajam dengan batu. Ya, haleluya. Bahkan pernah digoreng Rasul Paulus. Dikira sudah mati, tapi kemudian Tuhan masih ya, diseret. Banyak sekali penderitaan dia alami mempertahankan pelayanannya, jabatan pelayanannya. Sehingga kita tahu semua kata Rasul Paulus pasal 20 itu, aku tidak hiraukan waktu sedikit pun, asal aku mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada aku. Dia rela menderita untuk tetap setia dalam pelayanan. Dan apa yang dilakukan ya, pada pasal ini? Mari kita membaca pasal 22 ayatnya yang pasalnya yang ke-22. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-22. Ya, Kisah para Rasul pasalnya yang ke-22 ayatnya yang atau kita baca dari ayat 23. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka, menghamburkan debu ke udara. Ya, karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas. Ya, menyuruh mereka memeriksa dan menyesahnya. Menyesah ini ya, menyiksa, mencambuk dan sebagainya. Ya, supaya dapat diketahui sebabnya. Supaya dapat diketahui apa sebabnya. Orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ini perhatikan ya, garis bawah ini. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesat, begini ya posisinya, terlentang. Beda dengan Yudas. Yudas begini. Yudas tertelungkup menghadap ke bumi, tetapi Paulus terlentang menghadap ke atas. Nah, ini kita perhatikan. Ya, semoga kita ya, memilih seperti Rasul Paulus. Apapun yang terjadi, tetap memandang ke atas, terlentang ke atas. Ya, memandang ke atas atau sama dengan dia memandang kepada Tuhan. Ya, tetap memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, tetap setia dalam pelayanan. Haleluya. Tetap taat dalam pelayanan, tetap menyembah Tuhan. Ini posisi terlentang, menghadap ke atas, menghadap ke atas, memandang Tuhan. Artinya dia tetap setia dalam pelayanannya.
tetap taat dalam pelayanannya, tetap menyembah kepada Tuhan. Beda dengan Yudas, posisi ke bawah, selalu memikirkan perkara-perkara dunia saja, mengutamakan perkara dunia saja. Senang-senang sementara dengan dunia, tapi akhirnya binasa untuk selalu sangat mengerikan. Tapi Rasul Paulus, sekalipun dia pada waktu dia disesat, dia dicambuki, tapi dia tetap memandang ke atas. Dan di dalam suratnya, dalam surat 2 Timotius, dia menuliskan, apa yang Rasul Paulus tulis? Mari kita baca 2 Timotius. Haleluya. 2 Timotius pasal 4 ayat 6. 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semoga kita juga seperti Rasul Paulus, yang mau merindukan kedatangan Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tadi pujian kita, semoga kita kehidupan yang menanti-nantikan Tuhan, seperti burung Raja Wali yang terbang di atas badai. Jangan takut, sudah. Memang berat, sakit bagi kita menderita, tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Ada 2 sayap burung asal yang besar, itu janji Tuhan. 2 sayap burung asal yang besar, ini menjadi jaminan bagi untuk kita tetap kuat, berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, kita akan semakin berkobar-kobar. Apapun terjadi. Jadi kalau saudara lihat si Anda sungguh-sungguh CBD, Anda usah lihat mereka, tidak usah. Kenapa kita mau ikutan jatuh dengan dia? Tetap pada pilihan, konsisten, teguh pada pilihanmu. Jangan ragu-ragu, jangan ragu. Kita harus tentukan pilihan. Hari ini tentukan pilihan. Saya mau kepada siapa? Saya mau berhamba diri kepada Allah yang hidup atau kepada manusia? Tertelungkup atau terlentang? Tertelungkup atau terlentang? Menghadap ke bumi atau menghadap ke atas? Pilihlah pada hari ini. Kalau kita memilih tetap memandang kepada Tuhan, tetap setia, tetap taat, tetap menyembah Tuhan, apapun terjadi, jangan takut, jangan takut. Haleluya. Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan selalu bersama dengan kita. Keluaran, mari kita membaca dalam kitab Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19. Ayatnya yang keempat. Atau kita baca dari ayat 3 itu lebih jelas. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan bersuruh dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kita yang memilih menjadi hamba Allah ini. Bukan seperti Esau, tetapi seperti Yakub. Hamba Allah hidup itu seperti Yakub. Nah, kehidupan yang menjadi hamba Allah. Firman ini kepada kita semua, bukan cuma keturunan Abraham, keturunan Yakub saja, tetapi ingat bahwa lewat korban Kristus kita juga mendapat bagian. Ada hak yang sama untuk mewarisi janji-janji Allah, janji-janji Abraham. Ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, orang dunia. Dulu
Tuhan lakukan kepada orang sekarang, kepada dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini, saudara? Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang perhatikan malam ini, ya, haleluya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Allah yang kita sembah, Allah yang kepada Dia kita memperhamba diri, kita mengabdi kepada Dia, adalah Allah yang memiliki seluruh bumi ini. Artinya dimanapun saudara berada, di Tambu, di mana saja saudara berada, yang memilih menjadi hamba Allah yang hidup, jangan takut. Kita mau di mana? Diperhatikan Yunus minggu lalu, ya. Atau kutub utara, kemana? Sekalipun di sana tidak ada kehidupan, tentu di kutub utara tidak ada kehidupan, dingin sekali. Diperhatikan apalagi mana ada kehidupan di sana? Sudah mati jelas Yunus, ya. Kalau secara logika mati dia, tapi Tuhan ada di sana. Mau di mana saja kita berada, di gua singa tadi Daniel harus mati, tapi Tuhan ada di sana. Sebab Dia Allah seluruh bumi, saudara. Ada dimanapun, Dia ada dimanapun kita ada saat ini. Tidak terbatas oleh ruang lingkup waktu. Tuhan ada di sana. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, haleluya, memilih menjadi hamba Allah, berpegang teguh pada firman, tetap memandang kepada Dia, posisi pandang terus ke atas, setia, taat, menyembah Tuhan, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Kita akan menjadi hartanya Tuhan, saudara. Saudara punya harta? Kamu muda punya harta? Bagaimana yang kau lakukan terhadap hartamu, benda berharga? Tentu harta itu benda berharga. Apa yang lakukan dengan benda berhargamu? Ya, contohnya saja handphone. Ya, sudah dibeli dengan mahal, tentu pasti akan dijaga, ya. Ya, dibelikan pelindungnya, ya, dijaga dengan baik-baik. Wah, ya, kalau ada orang yang mau, ya, jatuhkan, tidak mungkin kan dibiarkan. Kita akan jaga. Itu kita terhadap benda berharga kita. Apalagi Tuhan terhadap kita, kalau kita hartanya sama dengan kita adalah biji matanya Tuhan. Ya, hartanya Tuhan itu sama dengan biji mata Tuhan. Ya, haleluya. Kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri. Sakaria, mari. Sakaria, kita bandingkan Sakaria, ya, atau Mazmur dulu baru Sakaria, ya. Mazmur dulu. Mazmur pasal 78. Mazmur, kitab Mazmur terlebih dahulu, baru kita membaca di dalam kitab Sakaria. Mazmur pasalnya yang ke, sebentar, ya. Mazmur ayat yang mengatakan, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, jagalah aku seperti biji matamu. Ada yang dapat? Itu sekira ayat yang sudah terkenal, ya, dalam kitab Mazmur, ya. Itu kalau kita tidak dapat, ya tentu sudah tahu semua, ya, ada ayat itu, ya. Janji Tuhan bahwa Tuhan menaungi dengan naungan sayap-Nya dan menjaga kita seperti biji mata Tuhan sendiri. Ya, haleluya. Dan kemudian dalam kitab Sakaria, ya, kitab Nabi Sakaria, saya kita baca Sakaria pasalnya yang ke, kitab Nabi Sakaria pasal 2. Sakaria pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ya. Atau langsung saja ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapku, jagalah aku seperti biji mata. Itu dalam
Mazmur. Ya. Sembunyikanlah aku dalam naungan saya, jagalah aku seperti biji matamu. Ada lagunya juga. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jadi tadi kita baca Keluaran pasal 19, Tuhan janji, ya, dengan sayap Raja Wali aku mendukung kamu. Itu sayap dua burung nasar yang besar akan mendukung kita. Terbang dari sebadan. Kamu akan jadi harta kesayanganku sendiri. Ya, Tuhan menaungi kita dengan naungan sayapnya, menjaga seperti biji matanya. Jadi burung nasar yang besar, dua sayap burung nasar yang besar, atau burung Raja Wali, ini sama dengan biji matanya Tuhan. Burung nasar, sayap burung nasar yang besar, atau burung Raja Wali, ini sama dengan biji mata Tuhan. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, jaga aku seperti biji mata. Siapa yang menjamah kamu, menjamah biji mata Tuhan. Ini jangan. Ya, kalau kita ada ya, dalam naungan sayapnya Tuhan, sayap burung nasar, ya, Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa menjamah kita. Jangan takut. Ya, kita selalu lihat, singa pun tidak bisa menjamah Daniel. Ya, Wahyu pasal 12 ya, ayat 4 ya, perempuan gereja Tuhan yang sempurna ya, berhadapan dengan naga merah padam, sudah di depan mau menelan, tapi karena Tuhan ada ya, Tuhan menjaga seperti biji mata. Tuhan menolong tepat waktu. Bahkan ya, Wahyu pasal 12. Mari kita baca ayat ini sebagai terakhir. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Ya, Wahyu pasal yang ke-12. Ya. Mulai ayat 1 itu gereja Tuhan yang sempurna. Jadi ini arah kita nanti ya, hamba Allah yang hidup. Saudara yang pilih menjadi hamba Allah yang hidup, ya, mau tetap setia, terlentang, tetap setia memandang ke atas, memandang kepada Tuhan, setia dalam pelayanan, tetap taat dalam pelayanan, tetap menyembah Tuhan, maka arahnya kita satu waktu kita akan menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, punya matahari, bulan, bintang, dan diberi dua sayap burung nasar yang besar. Ya, diberi dua sayap burung nasar yang besar. Ayatnya yang ke-14, kepada perempuan itu, siapa itu perempuan itu ayat 1. Ya, perempuan yang bersebut matahari, berbelas bulan, bermahkotakan, berbelas bintang. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya. Ia terbang ke tempatnya padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, setengah masa atau 3,5 tahun. Ya, ini janji Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hamba Allah hidup. Hidupnya tetap memandang ke atas. Tuhan ada bersama kita. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan aku dalam naungan sayap. Dua sayap burung nasar besar ini jaminan pasti bagi kita. Terbang di atas badai, ya, badai dunia ini. Ya, haleluya. Dunia yang sukar sulit, dunia yang penuh dengan tantangan, malapetaka, pergumulan. Jangan takut kemudian. Kita semua menghadapi masa depan, jangan takut. Ya, burung nasar itu akan selalu terbang di atas badai. Dia tidak akan pernah kalah dengan badai, selalu ada di atas badai. Ya, mungkin hari ini ada yang bilang, wah masa depanmu, ya, pasti masa depanmu tidak indah. Mungkin ada yang bilang masa depanmu akan hancur. Jangan takut. Kalau kita memilih menjadi hamba Allah yang hidup, silakan orang lain mengolok, orang lain mengejek. Tadi 2 Petrus pasal 3, pasti selalu ada orang jadi pengejek, pengolok. Tidak apa, kita diejek, kita diolok, tidak apa. Tetap bertahan menjadi hamba Allah, tetap setia, tetap taat, tetap menyembah. Jangan takut. Ya, nanti mereka akan melihat sendiri. Ya, harus saat burung nasar terbang di atas badai, saat Tuhan mengangkat kita. Ya, saat Tuhan mengangkat kita, mereka melihat. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Yang tadinya ya, mengolok, mengejek, dia akan menyesal dengan sendiri, akan menangis melihat Tuhan mengangkat kita. Ya,
Mulai di bumi ini masa depan berhasil, masa depan ini. Sampai nanti di awan-awan yang permai. Wahyu pasal 1 saudara baca. Ya, di bumi mereka meratap, menangis. Itu tadi tangisannya Esau. Menangis meratap. Tapi sementara kehidupan diangkat Tuhan di awan-awan. Oh bahagia bersorak-sorai. Memuliakan Dia. Masuk pesta di kandang domba. Kerajaan sepotong nama Yerusalem baru. Ya. Apa yang kau pilih hari ini saudara? Apa yang kau pilih hari ini menentukan masa depanmu. Bukan cuma di dunia ini, tapi kekal untuk selamanya. Jangan kita seperti Esau dan Yudas. Mari seperti Daniel, ya, seperti Paulus, terletak tetap pandang ke atas. Lihat apapun yang terjadi, tetap setia, tetap taat, tetap menyembah Tuhan. Ya, Tuhan jaga kita. Seperti biji matanya, Tuhan naungi kita dengan naungan sayapnya. 2 sayap bernasab besar, membawa kita terbang atas badai, menang atas badai, dan kita akan terbang. Saat antikris berkuasa, ini yang sudah di depan kita ada antikris akan menguasai dunia ini. Ya. Tapi saat ini terjadi, janji Tuhan membawa kita terbang di padang gurun dipelihara Tuhan secara langsung. Ya. Sampai nanti satu datang kembali di awan-awan yang kita akan terbang juga menyongsong Dia. Ya, haleluya. Menyongsong Dia di awan-awan yang oh bahagia selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jangan takut. Aku Alfa Omega, menyertai perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata, lingkupiku dengan naungan sayap. 47. D. Dengan kuasa di saat badai, di saat badai ku akan terbang bersamamu. Raja, kau telah bersyukur, kami tenang dengan sayapmu. Dengan kuasa
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup itu adalah pilihan saudara. Saudara memilih yang mana, kita harus tetapkan, teguhkan. Lagi musuh-musuh. Kita harus mantapkan pilihan kita. Kita mau ada di posisi yang mana, menjadi hamba manusia atau hamba Allah yang hidup. Tentukan pilihanmu. Ingat bahwa pilihanmu sekarang menentukan masa depan. Bukan cuma di dunia tapi kekal. Lagi dengan sungguh-sungguh. Amin, dengan sungguh-sungguh. Ini tertelungkup atau terlempar, memandang kepada Tuhan atau kepada dunia ini, kepada manusia. Ini sakit kali daging kita minta ketika kita memilih menjadi hamba yang hidup dan berisiko banyak pengorbanan yang kita alami. Tapi itu bisa mengganggu Tuhan bersama dengan Dia mengganggu dengan sayapnya, dengan dua sayap berulang sayap besar dijadi Tuhan bagi kita. Semoga kita yakin sungguh-sungguh kita tak memandang lagi sungguh-sungguh oleh saudara yang hidup menjadi hamba Allah, kita memandang kepada Tuhan, tetap setia, tetap taat, tetap menyembah Tuhan. Angkat dua tangan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, turunkan tangan, Tuhan bersama dengan kita. Nama saya Tuhan, Dia menjaga kita seperti biji mata. Siapa yang menjaga kamu berarti menjaga biji mata itu. Apapun keadaanmu saat ini, keadaan yang tidak berdaya, keadaan yang sungguh-sungguh berat, mungkin menderita, menghadapi apapun juga, pergumulan secara pribadi, mungkin pergumulan dalam keluarga, mengenai masa depan, apapun yang kau alami saat ini, engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa sendiri, ya seperti Daniel sendiri.
Jangan takut, jangan gentar. Serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Tetap terlentang memandang kepada Tuhan. Tetap menyembah kepada, tetap percaya dan tetap menyembah. Serahkan semua bebanmu, beban hidupmu kepada Tuhan. Kembali angkat dua tanganmu ke atas kepada Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, kami tak mampu. Yesus, kami tak berdaya. Haleluya. Kami hanya mengabdi kepada Engkau, memperhamba diri hanya kepada Engkau. Tetap setia, tetap taat, tetap percaya, tetap menyembah kepada apapun yang terjadi, ya Tuhan. Ulurkan tangan, pegang tangan yang lemah ini Tuhan. Ulurkan tanganmu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Mengangkat semua kami. Kau mudah Tuhan masa Tuhan. Oh, depan mereka adalah masa depan yang berhasil dalam Tuhan. Diangkat semua Tuhan oleh dari keterpurukan. Oh, kemerosotan yang dialami hari-hari semua diangkat. Seperti Daniel, Engkau angkat dari gua singa Tuhan. Kami juga Kau muda. Semua kami dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas mengangkat kami semua Tuhan. Engkau Allah seluruh bumi Tuhan. Dimanapun kami, posisi keadaan kami yang mustahil sekalipun, Engkau sanggup mengangkat semua Tuhan. Mengangkat Tuhan beban berat pergumulan kami, mengangkat kami untuk kami memiliki masa depan yang berhasil, masa depan yang indah bersama Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Sampai nanti saat Engkau datang kembali, kami diangkat di awan-awan yang permai, berjumpa dengan Engkau berbahagia selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah kami, Tuhan, kami akan tetap Tuhan. Haleluya. Bertahan terus berjuang menjadi hamba Allah yang hidup sampai kami menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna, memiliki hak waris untuk Tuhan menjadi mempelai wanita-Mu. Masuk pesta nikah memiliki hak waris untuk mewarisi kerajaan surga Tuhan. Oh selamanya berbahagia bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tetapkan kehidupan kami semua di jalan yang kami tempuh hari-hari ini Tuhan. Engkau menyertai dari awal sampai garis akhir, sampai selama-lamanya Tuhan. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja dan segala mempelai di surga. Yesus mengasihi kehidupan kami semua. Kami tenang, kami damai, kami bahagia bersama Engkau. Sekalipun badai menerpa, bersama Engkau kami merasa kebahagiaan. Surga Engkau Tuhan nyatakan bagi kami sampai kebahagiaan sesungguhnya bersama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Dari Psalm nomor 15. Psalm nomor 15. G. Sempurna
dengan kita semua. Tuhan berkati persembahan sudah diberikan kepada Tuhan. Dan sekali lagi pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu ini setiap Selasa dan Sabtu. Sebenarnya Kamis juga, ketika hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Di hari Kamis doa pagi ya tidak ada karena kita ibadah pagi jam 9. Jadi doa pagi Selasa dan Sabtu. Selasa dan Sabtu jam 4.45. Dan hari Kamis ibadah kenaikan ya Tuhan Yesus ke surga, kita akan mulaikan ibadah jam 9 ya, jam 9. Kemudian hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 5:30 sore. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Engkau Raja kami, mempelai surga. Sungguh mengasihi kami Tuhan, janji-Mu bagi kami. Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu, Engkau menaungi kami dengan naungan sayap burung nasar yang besar. Untuk kami terbang di atas badai, terbang Tuhan di atas Tuhan. Oh Tuhan, zaman antikris yang berkuasa di bumi ini. Dan kami terbang berjumpa dengan Engkau, berbahagia selamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab langkah-langkah kami di dunia ini adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu dalam ibadah kami saat malam. Kami kembali dengan penyertaan Tuhan. Melindungi kami, menyertai sepanjang malam dalam beristirahat. Besok pagi boleh bangun dan itu bisa diberkati Tuhan. Esok hari sepanjang minggu ini semuanya Tuhan, haleluya, dalam tangan kasih setia-Mu selalu menyertai, melindungi, membela Tuhan dimanapun mereka pergi beraktivitas. Engkau menjaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Apa yang diusahakan dikerjakan Tuhan, buka jalan semua, bukan pintu-pintu berkat-Mu. Yang mencari pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan, jodoh yang terbaik Tuhan berikan, masa depan yang terbaik, berhasil indah bersama dengan Tuhan di bumi ini, sampai semuanya berhasil menjadi mempelai Tuhan, masuk dalam pesta nikah Anak Domba, kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem baru, untuk selamanya berbahagia bersama dengan Tuhan. Kembalikan jam-jam ibadah Tuhan, selagi Tuhan masih berikan kami nafas hidup, kesempatan beribadah, ya kami gunakan sebaik-baiknya, tetap berkobar-kobar, tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Haleluya, sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan, kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.